Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham mingguan untuk periode tanggal 19 September sampai dengan tanggal 23 September 2022. Jadi seperti biasanya satu video saya akan bahas 6 saham. Ada beberapa video yang sudah saya bahas ya dari kemarin dan hari sebelumnya. Jadi playlistnya saya tulis di video deskripsi bawah ini ya untuk analisa saham minggu ini untuk periode tanggal 19 sampai dengan 23 September 2022. Jadi saya ganti dulu screen-nya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas 6 saham yaitu WSKT, Weton, Wika, PTPP, ADI dan INTP ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini yang terakhir dia lumayan bagus ya reboundnya aja. Jadi kalau kita lihat price performance-nya untuk minggu lalu ya. Ini kita lihat di sini untuk yang paling tinggi adalah WSKT ya, kemudian yang paling rendah adalah INTP, tapi semuanya lumayan ya, di atas 4% ya, minim yang paling kecil kenaikannya adalah INTP. Dan kalau kita perhatikan di sini, sebentar saya ganti slide-nya dulu ya, saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk saham Wika ya, sebentar. Oke, untuk saham Wika di sini ini grafik weekly-nya atau mingguannya untuk Wika ya. Jadi untuk Wika ini sudah saya gambarkan supportnya 1040, resisten terdekatnya di 1145 dan 1180 ya. Itu resisten terdekatnya. Jadi untuk Wika apakah boleh buy Pak Sunar? Kalau kita perhatikan memang dia sudah berhasil breakout ya. Dalam arti dia sudah berhasil high daripada minggu-minggu sebelumnya ya. Karena sebelumnya dia maksimum hanya sampai 1090 di sini ya. Kalau kita lihat di ekor-ekornya sini ya, di minggu 2 September dan di minggu 19 Agustus ya. Jadi minggu lalu ditutup bagus, dia breakout. Nah, kalau mau buy boleh nggak Pak Sunar? Memang di tengah-tengahnya ya. Kalau mau buy sekarang boleh, buy-nya bertahap aja. Jadi setiap kelipatan mungkin Rp20 atau Rp50 ya kalau mau tambah lagi atau average up ya. Untuk Wika ini masih boleh ya seperti itu ya. Kalau misalnya mau Pak Sunar saya tunggu aja di area buy on weakness-nya ya, saran saya tetap sama ya, tunggu di area 1040 ya. Artinya kalau dia turun di bawah 1040 kemudian dia berhasil rebound mantul ke atas, di sanalah kesempatan kita untuk mulai buy ya. Itu yang buy on weakness, atau buy sekarang boleh. Tapi kalau misalnya masih tunggu breakout lagi, naik lagi ya, kita tunggu aja. Kalau dia berhasil naik ke atas 1115, kita boleh buy. Berikutnya kalau mau tambah lagi ya diatur sendiri ya, setiap kelipatan Rp20 atau Rp50. Kalau dia naik kita boleh tambah lagi atau average up. Atau menggunakan garis yang sudah saya berikan, naik ke atas 1145 tambah lagi, naik ke atas 1180 tambah lagi ya. Jadi sejauh ini memang masih cukup menarik ya kalau untuk Wika ini ya, dia baru saja breakout. Mau buy silakan. Nah, setelah saya buy apakah nanti bakalan balik lagi ke bawah Pak Sunar? Biasanya pertanyaannya seperti itu ya, karena dia sideways sebelumnya. Ya kita jangan terlalu kaku, dalam arti sebelumnya dia memang kalau kita perhatikan candlenya 1, 2, 3, 4 ya, 4 mingguan kurang lebih ya, dia sideways ya. Sideways range-nya dia di area sekitar kurang lebih sekitar 1005 sampai dengan 1090 ya. Tapi minggu lalu kan dia breakout, jadi masih ada peluang untuk lanjut lagi ya. Jadi kita jangan terlalu kaku, wah nanti bakalan balik lagi, belum tentu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau dari daily chart-nya ini saya gambarkan support terdekatnya di 1050. Nah, seperti biasanya saya sudah pernah sebutkan juga, kadang-kadang kalau kita lihat di sini ya, MA20-nya merangkak naik ke atas, harganya jauh di atasnya MA20-nya ya. Nah, kadang-kadang kita bisa tunggu di area MA20-nya. Artinya kalau dia turun ke bawah atau memotong ya, kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas, di sana semakin kita untuk buy. Nah, ternyata di sini ternyata turun lagi Pak Sunar. Kemudian sideways, nggak lama lagi beberapa hari kemudian dia breakout lagi ya. Tapi yang penting di sini adalah kita lihat uptrend-nya. Uptrend-nya sebenarnya sebelumnya masih bagus ya, masih mengarah ke atas. Memang pergerakannya cenderung sideways sebelumnya. Dan minggu lalu penutupan hari Jumat dia berhasil breakout ya. Hari Kamis dia naik tapi dia gagal, koreksi lagi, tapi hari Jumatnya dia ditutup di atasnya dari 1090. Jadi cukup menarik kalau mau buy. Buy-nya bertahap aja, kalau naik kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun biasakan jangan di average down ya, pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Kalau misalnya sudah buy, pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 1050 dan 1025 ya. Itu terdekatnya seperti itu. Atau maksimum di 1000 lah ya. Itu maksimum ya. Jadi kalau turun banyak 1000, jual dulu semuanya untuk Wika. Kurang lebih cukup ya untuk Wika. Oke, berikutnya untuk PTPP ya. Jadi
dari weekly chartnya di sini, PTPP dia akan berusaha untuk breakout resistennya 1075 ya. Jadi minggu ini kalau yang belum punya, kalau mau buy, tunggu naik ke atas 1075 barusan kita buy. Berikutnya kalau mau tambah lagi atau average up, kita bisa pakai acuan swing high di sini ya, 1120. Jadi kalau dia naik ke atas 1120, kita tambah lagi atau average up, naik ke atas 1175, tambah lagi, target price berikutnya di 1315. Jadi untuk PTPP ini masih ada peluang untuk naik lagi ya. Sejauh ini dia sudah berhasil breakout. Kita jangan terlalu kaku, Pak Sunar, ini breakout jangan-jangan seperti ini sebelumnya ya. Dia naik kemudian turun, ya belum tentu ya. Jadi kita jangan sampai resisten itu menjadikan tembok yang membatasi kita untuk profit lebih tinggi lagi kalau dia berhasil breakout ya. Jadi tetap aja pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Kalau kita perhatikan di sini, swing high di sini kan di 1045 ya, di mingguan 19 Agustus. Jadi kita bisa pakai acuan itu yang terdekatnya. Tapi berhubung 1045, penutupannya kan 1060. Kalau dia breakout ke atas 1075, mungkin terlalu dekat ya. Jadi kita pakai acuan stop lossnya, pakai acuan low-nya minggu lalu ya. Di 1000 ya, atau pakai acuan dari saya di 960 ya. Kalau agak jauh sedikit ya di 940 ya, itu maksimum stop lossnya. Kalau dia turun lagi di bawah 940, saran saya jual dulu semuanya untuk PTPP ya. Memang PTPP ini kecenderungan masih sideways di bawah ya. Jadi kalau kita perhatikan, kalau dia gagal bertahan di atas 960, dia kecenderungan akan tes lagi low yang di sini ya. Nah bisa jadi dia bisa lower low, karena sebelumnya kalau kita perhatikan, setiap kali dia gagal ya, low-nya kan dia sebelumnya di sini, sebelumnya dia di 870. Nah, dia berhasil breakout ke atas 1075, nggak lama lagi dia gagal, dia lower low. Jadi kalau turun di bawah 960 untuk PTPP lebih baik jual dulu semuanya atau 940 lah ya. Karena dia ada kecenderungan akan testing lagi 860. Tapi sejauh ini ya kan dia sudah berhasil breakout bagus ya. Jadi kita boleh buy high sell higher. Naik ke atas 1075 kita boleh buy ya. Kemudian berikutnya kalau mau tambah lagi, bisa pakai acuan setiap lipatan Rp20 ya, atau menggunakan garis-garis yang sudah saya berikan di sini. Swing high-nya 1120 ke atas buy, naik ke atas 1175 tambah lagi atau average up. Ini weekly chart-nya, support resistennya untuk PTPP ya. Nah untuk dari daily chart-nya memang gambarnya agak sedikit berbeda, tapi jangan bingung ya, karena sebelumnya ada tanya, Pak Sunar itu ada daily ada weekly, pakai yang mana? Ya kalau bingung ya Anda pakai daily aja. Kalau weekly itu mungkin agak yang jangka panjang ya, seperti itu ya, yang nggak mau tiap hari mantau market ya, mungkin seminggu sekali ya pakai weekly aja. Tapi kalau Anda sering mantau market tiap hari ya Anda pakai daily chartnya. Nah di sini dia sudah berhasil breakout. Kalau dia sudah berhasil breakout, memang di sini ekor panjang, dia belum berhasil breakout ke atas 1070 ya. Nah apakah berarti jual? Belum ya. Jadi kalau Anda mau jual, pasang aja trailing stopnya pakai acuan low-nya dari hari Jumat ya, 1025 ya. Jadi kalau dia turun banyak 1025, jual dulu sebagian, turun banyak 1000, jual dulu semuanya. Atau pakai acuan di sini ya, garis paling bawah di 980 ya. Jadi memang daily sama weekly agak sedikit berbeda, jangan bingung, terserah Anda mau pakai yang mana. Tapi sejauh ini uptrendnya untuk PTPP masih cukup bagus. MA20-nya masih mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Jadi sudah dikasih kesempatan buy on weakness ya di sini ya. Ketika dia koreksi nembus MA20-nya dari bawah ke atas, dia berhasil rebound lagi. Memang sebelumnya ya, mungkin ada yang tanya, Pak Sunar, ini kan saya ikuti Pak Sunar. Pak Sunar bilang, kalau koreksi tembus MA20 ke bawah, kemudian rebound, boleh buy. Ternyata 2 hari berikutnya dia cenderung koreksi sideways, nah breakdown lagi ke bawah MA20-nya. Ya kadang-kadang kalau kita bicara mengenai tren, setelah dia breakout bisa aja dia pullback lagi ya. Tapi kita perhatikan MA20-nya itu masih mengarah ke atas ya. Ya wajar aja lah koreksi yang seperti ini ya. Jadi di sini intinya selama dia masih bertahan di atasnya 960 ya, itu masih cukup menarik ya untuk PTPP ya. Maksimum ya kalau terlalu jauh stop lossnya ya pasang aja di 1000 ya. Nah kalau dia breakout ke atas 1070, mau buy high sell higher atau mau tambah lagi silakan. Target berikutnya dia akan menguji 1100 dan 1145 ya, kurang lebih seperti itu ya. Yang ikutin saya biasanya mudah ya, tinggal pasang automatic order sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk ADI ya. Jadi kalau kita perhatikan ADI ini dia masih bertahan di atasnya 785. Jadi sudah pernah saya buat video sebelumnya, selama dia breakout ke atas 785, bertahan di atasnya masih cukup menarik. Target price berikutnya di 950 ya. Itu untuk ADI. Nah, buy-nya pertama aja. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 880, high-nya minggu lalu ya, kita boleh buy up atau buy high sell higher atau tambah lagi kalau mau buy. Target price berikutnya dia akan menguji resisten di 950, 1045 dan 1175. Jadi cukup menarik ya. Memang sebelumnya mungkin ada yang
komplain atau yang skeptis gitu ya, nggak percaya ya. Ini kan sebenarnya sideways Pak Sunar, dia naik candle satu hijau, kemudian nggak lama lagi turun, kecenderungan naiknya juga lemot banget di sini ya. Ya kita jangan terlalu kaku. Ya kalau kita perhatikan sebelumnya di sini ya, ini dari atas ke bawah dia turun. Ini sideways-nya lumayan lama ya. Ini berminggu-minggu ya seperti itu ya. Kemudian dia berhasil breakout. Selama dia berhasil breakout ke atas 785, itu peluangnya ke 950 lumayan besar ya. Kalau dia naik lagi ke atas 950, boleh tambah lagi atau average up, target price berikutnya 1045 dan 1175. Ya, memang fluktuasi saham itu kita harus paham ya seperti itu ya. Kalau dari support resistennya sudah saya gambarkan, tinggal eksekusi aja, pasang automatic order, baik itu automatic order sell ataupun automatic order buy ya, seperti itu ya. Nah, untuk daily chartnya di sini gambarnya sudah saya gambarkan. Misalnya kalau Anda belum punya, buy-nya di mana? Anda bisa tunggu lagi buy on weakness kalau mau ya, tunggu di area MA20-nya atau di garis yang sudah saya berikan 785 atau maksimum di 740. Artinya kalau dia memotong MA20-nya dari atas ke bawah seperti ini ya, sebelumnya dia motong dari atas ke bawah, kemudian berhasil rebound lagi, dan silakan kesempatan kita untuk buyback. Kalau misalnya sudah kena jual ya, atau yang belum punya, kalau mau buy silakan, atau tunggu di area 785. Jadi intinya itu kalau koreksi, rebound barusan kita buy. Nah, kalau nggak dikasih, kita buy high, sell higher. Naik ke atas 880, kita buy, target price berikutnya dia akan menguji 935. Ini garis saya ya. Di sini swing high sebelumnya di 955. Jadi kalau naik ke atas 955, mau tambah lagi, atau average up silakan ya. Jadi setelah 955 dia akan menguji area di sini ya. Ini ada swing low sebelumnya di sini kurang lebih di area sekitar 975 ya. Jadi naik lagi ke atas 975, tambah lagi, kemudian saya gambarkan sekalian ya. Ini bertahap aja, naik lagi ke atas swing low-nya di sini 1000 ya, kita tambah lagi ya. Nah, setelah dia naik ke atas 1000 ini lumayan lancar, target price-nya lumayan jauh ya, di 1080 ya. Jadi untuk konstruksi BUMN ya, itu ciri khasnya kalau dia turun, dia itu turunnya berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Ini sudah pernah saya sebutkan ya. Tapi kalau naik, dia juga sama, naiknya itu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan ya. Seperti itu ya. Jadi harus sabar. Karena kalau Anda nggak sabar, ini breakout ya sebelumnya di sini ya, naik ke atas sampai 835, nggak lama koreksi lagi. Mungkin Anda nggak sabar tunggu, ya ternyata breakout lagi high Pak Sunar ya. Ya begitulah ya dinamikanya ya, seperti itu ya. Jadi memang harus sabar untuk konstruksi BUMN ya. Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus. Memang kadang-kadang menyebalkan di sini ya. Pak Sunar, ini sudah naik rebound ya, kemudian turun lagi memotong. Ini ekornya lumayan panjang loh. Ternyata dia rebound lagi. Ya begitulah dinamika dari trading ya. Jadi kalau kita bicara mengenai faktor sukses di saham ya, terutama trading ya, ya kita harus tahu faktornya itu adalah sabar, fokus, disiplin. Disiplin itu disiplin cut loss tapi juga disiplin buyback. Jadi setelah Anda cut loss, kadang-kadang memang besoknya ternyata rebound naik lagi. Jadi belum tentu analisa kita sebelumnya itu salah, karena kita itu nggak bisa mengatur market ya. Harga saham di pasar saham itu kita nggak bisa atur. Kecuali kalau sahamnya itu nggak liquid, mungkin volumenya hanya sekitar 100 lot ya. Kalau Anda punya uang kan, Anda bisa beli lebih, bisa mainkan ya. Kalau untuk saham-saham yang nggak liquid ya. Tapi untuk saham-saham yang cukup liquid, biasanya kita nggak bisa ngatur marketnya ya. Kurang lebih seperti itu ya. Sejauh ini dia masih cukup bagus uptrendnya. Tinggal pasang dari automatic order, trading stop atau stop lossnya. Kalau dia berhasil naik lagi, kita tambah lagi atau average up. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk WSKT. Jadi memang di antara konstruksi BUMN ya, Wika, PTPP, ADI, dan WSKT itu saya yang paling suka. Pertama adalah Wika, kedua adalah ADI ya, seperti itu ya. Nah, kalau WSKT ini terus terang aja yang paling terakhir sendiri ya. Jadi untuk WSKT ini, apakah dia berhasil breakout lagi ke atas Pak Sunar? Ini kan kalau kita lihat swing high-nya di 595 ya. Jadi saya sudah gambarkan untuk WSKT, kalau dia berhasil naik ke atas 550, kalau mau buyback silakan ya. Mungkin ada yang tanya, oh Pak Sunar, katanya 550 ke atas buyback. Ternyata nggak lama lagi turun loh. Ini naik lagi, dia ekor panjang ke atas, turun lagi. Ini sudah berhasil naik. Nah, apakah jual dulu aja, nanti turun lagi dapatnya? Ya, kita jangan terlalu takut. Tinggal pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Mungkin kalau mau pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya bisa pasang di 550, maksimum di swing low-nya di sini ya, di 520. Nah, kalau dia berhasil breakout lagi, naik ke atas 595, mau tambah lagi atau average up, silakan. Target price berikutnya dia akan menguji 695 dan 750. Itu untuk WSKT ya. Memang dia paling lagging ya, paling lemot ya di antara yang lainnya. Nah, kalau kita lihat dari daily chart-nya, ini garisnya sudah saya gambarkan. Trading range-nya di 550 dan 615. Minggu ini dia akan menguji resistance swing high di sini ya, 595. Jadi strateginya kalau mau buy sekarang sebenarnya sih boleh aja ya.
kan dia baru saja breakout ya. Nah, mungkin ada yang takut, oh Pak Sunar, ini kan ekor panjang ke atas, seringkali dia naik turun lagi. Ya kalau takut, tunggu aja buy on weakness di 550. Jadi seperti ini ya, koreksi di bawah 550. Kalau dia sudah berhasil tembus lagi ke atas, kita boleh buy ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau naik lagi ke atasnya 595, kita boleh tambah lagi atau average up. Naik ke atas 615, tambah lagi target profit berikutnya di 650 dan 675. Jadi buy-nya bertahap aja. Ya memang kecenderungannya itu naiknya hanya 2-3 Pak Sunar, tapi koreksinya atau sideways-nya itu lumayan lama. Ya mungkin itu kesempatan juga ya. Jadi setelah Anda lihat sideways, kemudian kalau dia breakout dari high-nya, dari sideways terdekatnya ya kita boleh buy on weakness istilahnya seperti itu. Jadi buy on weakness itu boleh di 550 areanya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk INTP. INTP dia kan berusaha untuk breakout ke atas 9925. Ini dia sideways-nya juga lama di bawah ya, seperti itu ya. Jadi kalau pegang INTP memang lumayan harus sabar ya, karena dia cenderungan jangka panjang ya. Jadi selama di bawah 9925 dia masih resiko, itu sudah pernah saya sebutkan juga. Tapi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 9925, itu mulai kalau mau buy silakan naik ke atas 10175, tambah lagi atau average up, target price berikutnya sekitar 10.500 sampai dengan 10.600. Ini area support resistennya untuk weekly chart-nya ya. Jadi kalau masih di bawahnya 9925 untuk INTP itu masih resiko. Kita tunggu breakout aja, kita barusan buy. Karena ini sudah saya gambarkan ya, downtrend-nya masih cukup kuat. Jadi testing resistance kurang lebih 9925. Ini garis yang sudah saya gambarkan jauh-jauh hari sebelumnya. Saya ambil dari swing low-nya di sini ya. Itu 9925. Jadi acuannya saya di sana. Nah, kalau ngikutin ke saya ini naik ke atasnya ya silakan buy ya. Buy-nya bertahap aja. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau untuk daily chart-nya, ini saya gambarkan memang agak sedikit berbeda. Saya pakai acuan 9.900 ya. Jadi naik ke atas 9.900 boleh buy. Nah, buy-nya jangan terlalu banyak. Selama dia masih di bawahnya 10.550 itu trennya masih cukup kuat ya, downtrend-nya ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau mau buy silakan ya. Ini sudah mulai bagus. Tapi jangan terlalu banyak banget ya, karena dia masih testing sideways areanya yang di bawah ini ya. Jadi buy-nya bertahap, setiap kelipatan 100 rupiah, kita boleh tambah lagi atau average up untuk INTP ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Fluktuasinya tinggi ya, jadi jangan kaget kalau dia sudah berhasil naik, ternyata turun lagi Pak Sunar. Turunnya bisa dalam ya, bisa sampai 9.150-an atau bahkan sampai di paling bawah di sini bisa sampai 8.975. Yang penting kita pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Kalau kita perhatikan, kalau mau pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya, kalau misalnya sudah buy ya, Anda bisa pasangnya di area high-nya di sini 9.700. Jadi kalau dia turun di bawah 9.700, jual dulu sebagian, kemudian kalau turun lagi di bawah 9.450, jual dulu semuanya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja untuk INTP ya. Nah, mungkin ada yang tanya juga, oh Pak Sunar, INTP dibahas kok SMGR-nya nggak dibahas. SMGR sudah saya bahas di video kemarin ya. Jadi playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini untuk SMGR ya. Kurang lebih cukup. Oh ya, satu hal lagi, kalau misalnya Anda rasa Pak Sunar ngomongnya kok cepet banget sampai kadang-kadang pelafalannya nggak jelas, terus terang aja saya kejar waktu karena masih ada banyak yang harus saya selesaikan, tapi bukan berarti nggak niat bikin videonya, enggak ya. Jadi mohon diperlambat aja video speednya ke 0,75 kali. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk beton ya, ini sudah pernah saya gambarkan 250 ya. Sebentar saya kasih lihat di weekly-nya dulu. Nah, weekly chart-nya ini saya akan coba gambarkan untuk support resistennya ya. Nah, pakai acuan swing high sebelumnya di sini ya. Jadi, nah di sini swing high sebelumnya 250. Kemudian berikutnya kalau kita perhatikan di sini dia akan testing 266 ya. Jadi sekarang dia di tengah-tengahnya, setelah breakout 250 dia akan testing berikutnya 266. Kalau dia berhasil naik ke atas 266, maka target berikutnya adalah 292. Saya ambil dari swing high di sini dan kemudian lagi berikutnya di 310. Jadi ini kurang lebih gambaran support resistennya ya untuk beton ya. Nah, yang di bawah ini kalau mau digambarkan ya di 238. Kalau mau buy sekarang boleh aja pasang stop loss-nya di 250 dan 238. Jadi dua level ya. Nah, buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik ke atas 266, kita barusan tambah lagi atau average up. Perlu diingat ya, kadang-kadang kalau sudah berhasil breakout ke atas 266, dia bisa aja langsung pullback ya, karena sebelumnya di sini ekor panjang dia pullback. Kemudian dia berusaha naik lagi. Nah, memang jangan lupa kalau dia sudah berhasil naik ke atas 266, pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya. Jadi Anda boleh buy sekarang, kemudian kalau breakout Anda tambah lagi, tapi kalau gagal turun banyak 266 mungkin jual dulu sebagian
porsi yang Anda average up ya, seperti itu ya. Nah, tapi kalau Anda yang buy sekarang ya pakai stop lossnya di 250 dan 238 ya, seperti itu ya strateginya. Kurang lebih cukup ya. Nah, untuk dari daily chartnya di sini ini saya gambarkan di 250, kemudian dia akan testing 262 ya minggu ini ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 262, dia akan berusaha untuk naik lagi sampai target berikutnya. Ini kurang lebih saya gambarkan di area 290 ya, seperti itu ya. Nah, ini cukup menarik sih ya. Uptrendnya masih cukup bagus. MA20-nya mengarah ke atas, kemudian harganya masih di atasnya MA20-nya. Kalau mau buy, itu ada dua pilihan. Buy high, sell higher, naik ke atas 262, kita buy. Buy-nya bertahap aja, 270 ke atas kita buy, tambah lagi ya. 280 tambah lagi, target price berikutnya di 290 ya, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya takut Pak Sunan, jangan-jangan nanti setelah buy koreksi lagi, ya tunggu aja di MA20-nya. Ini kurang lebih sekitar area 238 mungkin ya. Jadi biasanya kalau kita lihat di sini ya, saya sudah pernah sebutkan juga seringkali ya, MA20-nya itu bisa kadang-kadang bisa jadikan acuan untuk entry buy on weakness untuk saham-saham yang masih bagus uptrendnya. Nah, kita lihat MA20-nya mengarah ke atas. Nah, ketika dia memotong dari atas ke bawah, kemudian besoknya dia berhasil rebound mantul ke atas, di sana semangat kita untuk buy ya. Jadi istilahnya itu memotong ke bawah, dia motong lagi ke atas ya, kita buy ya, seperti itu ya. Itu kurang lebih strateginya. Jadi tunggu di area 238 atau paling dekat ya 250 ya. Kalau nggak dikasih, ternyata dia masih super bullish, naik lagi ke atas, naik ke atas 262, kita buy ya, seperti itu ya. Nah, biasanya pertanyaannya apakah ketinggian Pak Sunar ataukah apakah ketinggalan ya. Jadi selama uptrendnya masih bagus, dia akan berusaha naik lagi, higher high lagi. Memang sebelumnya ketika dia sudah berhasil breakout higher high, itu dia akan konsolidasi. Tapi kalau dia breakout lagi, itu high-nya dia higher high. Jadi ini masih ada potensial untuk breakout ke atas 262. Ya, higher high masih bisa ya, sampai 290 masih ada kemungkinan ya, seperti itu ya. Ini saya ambil dari swing high yang sebelumnya di sini. Jadi yang penting adalah kita pasang trailing stop dan stop loss. Kalau takut, solusinya buy-nya bertahap, atau tunggu area buy or weakness, atau pilih saham yang lainnya. Jadi ada 3 pilihan ya kalau misalnya takut ya. Buy-nya bertahap aja. Mau buy sekarang, memang di tengah-tengahnya, nanggung ya. Anda tunggu aja buy or weakness di 250 paling dekat, atau 238, atau sekalian kalau dia berhasil breakout ke atasnya 262. Ya, jadi 3 pilihan aja. Kurang lebih seperti itu ya. Cukup ya. Ini sudah saya bahas 6 saham. Jangan lupa nonton video yang lainnya. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Kemudian sebentar saya ganti ya. Seperti biasanya saran saya ya, tetap semangat, itu yang paling penting. Dan doa saya selalu mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa nonton video yang lainnya. Tetap semangat. Terima kasih banyak.